ketiga, oke? Berfirmanlah Allah, jadilah, pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Oke, lalu terang itu jadi. Maka ketika ayat yang kelima, karena terang ayat yang ketiga sudah ada, ayat yang kelima, terjadilah pemisahan pagi dan petang. Karena sudah ada terang. Bukan bicara matahari. Bro, di sini makanya gue bilang, makanya kau mualaf, kau Kristen odong-odong. Yang kedua, bicara tentang hari Sabat, bro. Kau mengatakan pada abad yang kesekian ada hari. Ingat, bro, pada ayat yang kejadian pasal kedua, ayat yang kedua, oke. Sudah ayat yang kedua. Bentar. Sabat itu, dengerin. Sabat abang itu. Gantian, kan ada abang dua. Ada dua pernyataanmu. Satu baru saya tanggapin, satu lagi belum. Oke, ya, Sabat. Oke, kau mengatakan bahwa ya, dengerin teman-teman penonton biar kalian tahu si Faruk ini kualitasnya. Nah, pada kejadian yang kedua, ayat yang kedua, perhatikan. Kejadian yang kedua, ayat yang kedua, Alkitab sudah mencatat tentang hari Sabat, hari ketujuh. Sabat itu artinya 7. Karena kamu tidak tahu bahasa Ibraninya, kamu Kristen odong-odong, kamu tidak tahu kalau JK karena Sabat, benar. Karena Sabat itu Sabtu, artinya dari zaman purba mulai Tuhan menciptakan, Sabat sudah kita ketahui itu hari Sabtu. Tanya orang Seriwil, orang Israel. Karena kamu Kristen maka kau murtad, dan upah dari murtadmu itu abangnya dulu ya, gantian lah dia. Ya, jadi jelas ya. Alkitab sudah ngomongin hari. Gantian dulu. Kau nggak nyimak apa digunakan itunya. Ini aku baca ya. Nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ingat Dinda ya, belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ingat Dinda. Aku dulu ya kan mau pingsan, aku baca ayat ini dulu ketika mati si Kristen. Waktu masih Kristen. Terangnya ini dari mana? Makanya aku bilang dongeng ini dongeng yang disajikan untuk orang longor yang nggak mau gunakan akalnya. Di nomor 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong, tiba-tiba datang terang. Tapi Tuhan kau udah bicara tentang hari. Kan longor kau kalau percaya saja. Sekarang kita buka apa yang dikatakan oleh ilmuwan tentang pergantian hari ini. Pergantian hari diawali dari pukul 00.00 ya. Pergantian hari diawali sejak matahari terbenam, berbicara tentang matahari.
Kalau kita berbicara tentang hari, tidak terlepas dari matahari. Jika matahari saja belum ada, maka kata hari pun belum ada. Karena antara matahari dengan hari, matahari dengan nari, itu dua pribadi yang nggak bisa dipisahkan. Tengok nih, makanya nama hari diambil dari nama matahari. Matahari. Ini hari ini tanpa mata, hari. Nah, mataharinya belum ada. Kok terima kenyataan Dinda? Longor bilang longor gitu. Makanya aku bilang kalau kan diskusi baik-baik kayak gini, bunyak lain ku buat. Mataharinya belum ada, Tuhan kau udah berbicara tentang hari ini. Sementara kalau kita tarik ke atas lagi, dari nomor 2-nya ini, bumi belum berbentuk dan kosong. Dari mana sumber terang ini, dari mana sumber terang ini? Udah. Terang ini bersumber dari mana? Ya enggak aja. Karena belum ada matahari, maka belum ada hari. Tapi belum ada matahari, Tuhan kau udah cerita tentang hari. Nah, sekali lagi teman-teman, buat penonton yang Paruk, penggemarnya Paruk, si Paruk ini bertanya dari mana terang itu. Kemudian dia mengatakan dari mana terang itu. Dia lupa terang itu dari mana. Oke, kita tunjukin. Santai. Kamu jangan putar-putar. Jangan putar-putar. Pada ayat yang ketiga, arti pembicaraan dari mana terang itu. Pada ayat yang ketiga jelas. Dia bertanya dari mana terang itu. Jelas kalimatnya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dari mana terang itu? Dari Allah berfirman. Makanya kau mualaf, bro. Terang dari mana? Ya dari berfirman. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Lalu si Paruk ini bertanya dari mana? Nah, disinilah letaknya, nggak ngerti. Berfirmanlah Allah. Dia ketawa padahal dia nggak ngerti apa yang dikatakan. Jelas di sini. Dengerin dulu Paruk. Kamu nutupin aibmu dengan ketawa begitu. Ya. Kamu nutupin aibnya ketawa begitu. Perhatikan. Tidak itu loh Dinda. Dinda, terang itu benda atau kondisi? Jadilah terang, terang ya terang. Terang Mana itu sih? benda Kok terang atau kok kondisi? Dengar dulu, ku bilang samamu, gelap dan terang. Itu kondisi atau benda? Terang itu, Aku serius ini kali ini. Iya, terang kau dan diam. gelap itu kondisi Iya, atau iya, atau iya, benda? kau diam. Itu Iya. menyatakan kondisi atau benda? Iya, kau diam biar gue jawab. Iya, silakan jawab. Iya, gue jawab. Kau Anda bilang diam. pula Tuhan kau berfirman menjadikan terang yang enggak. Loh, terang dari mana? Terang, makanya itu pertanyaan. Aduh, makanya. Dengerin dulu, dengerin. Nah, inilah ya, penonton. Dengerin dulu, gantian dong. Gantian. Longor kali kau. Aku yang bertanya terangnya dari mana? Kondisi terang ini bersumber dari mana? Sumbernya yang kutanya. Belum ada, kok ada terangnya. Terang itu bukan benda dan Dinda, itu kondisi. Gelap itu juga bukan benda, tapi kondisi. Hujan itu juga bukan benda, tapi kondisi hujan. Sumber hujannya dari mana? Baru dikaji dari atas, begini. Sumber terangnya dari mana? Dicari. Yang kutanya sumber terangnya dari mana? Jangan elok kali kau bilang Tuhan kau menciptakan terang. Ya, gue jawab, gantian dong. Silakan. Ya. Antara terang itu kondisi atau benda pun kau nggak tahu kau asal. Ya, santai. Supaya nggak tahu aku apa kamu, santai.
Jadi perhatikan ya, teman-teman 1.004 orang bertanya, si Faruk ini bertanya, dari mana sumber terang? Oke, nah, padahal udah bolak-balik saya bacakan ya. Pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, tentu jadilah terang. Oke, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Sumbernya dari mana? Dari Allah berfirman. Faruk itu sumber terang. Nah, karena kamu nggak mengerti, coba ya, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Terang itu jadi. Nah, perhatikan dong, tunjukin ya. Dari mana sumbernya terang? Makanya kamu Kristen dodo-dodo, makanya kamu alap. Coba tunjukin ayat yang ketiga. Yang ketiga, Gini loh, awas Dinda, tanganmu. baru Awas bilang. tanganmu. Yang ketiga, Bumi awas tanganmu. belum Yang ketiga. Dinda. Udah, kamu diam dulu. Yang ketiga, tunjukin yang ketiga. Bumi Yang ketiga, iya, tunjukin bentar, dulu. Dinda. Ingat, Dinda. Kamu nggak sportif. Nomor 2-nya ini Dinda, tengok. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong. Dari mana Tuhan kau menghadirkan terang? Bersumber dari mana terang kau? Terang ini. Jangan kau bilang dari Tuhanmu. Kan Itu aku udah jawaban bilang, orang yang berputus makanya asa, baca ayat yang nggak bisa ketiga. digaji dengan akal yang nggak ada. Baca ayat yang ketiga, baca. Iya, Biar ketahuan terang itu dari mana. Karena bumi belum berbentuk dan kosong. Iya, baca ayat yang ketiga. Ketiganya Berfirmanlah baca. Allah, jadilah terang. Dari Kamu mana nggak mau baca, terangnya? baca yang ketiga. Baca Ini yang ku ketiga, baca. Berfirmanlah baca. Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi dari mana terangnya? Sementara bumi belum berbentuk dan kosong. Aduh, Faruk, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Dari Iya, mana terangnya? dari Dari mana berfirman terangnya? Allah. Bumi kan belum berbentuk dan kosong, belum Dinda. pantas kau jadi Islam. Bumi belum berbentuk dan kosong. Belum Dinda. berbentuk, Dinda. tapi karena masih Dinda. gelap kan ayat yang kedua. Perhatikan ya, Iya, pada ayat yang sumber kedua. terangnya Kau ini diam dari dulu, mana diam sumbernya? dulu, diam dulu. Ayat yang kedua, perhatikan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap Nah. gulita. Oke, perhatikan, kau diam. Kamu cuma modal tawab kok. Sebenarnya kamu udah malu. Cuman kamu tawab ya, begitu caramu. Perhatikan. Gelap gulita. Ayat yang kedua. Oke. Maka pada ayat yang ketiga, Allah berfirman membuat terang itu. Jadilah terang, kata Allah. Nggak ada Jadi. kata-kata membuat terang itu. Dan kau tambah-tambahi lah. Nggak ada kata-kata membuat terang itu yang nggak ada. Allah berfirman. Perhatikan ya. Jadilah Ayat yang terang. ketiga. Udah kau Iya, diam jadilah dulu, terang. diam. Lalu Biar terang saya itu jelaskan. jadi kan? Bentar Iya kan? dong, kau diam dulu biar saya jelaskan. Pada ayat yang kedua, di situ bumi gelap gulita. Pada ayat yang ketiga, Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Iya kan? Nah, karena terang itu jadi, dari mana sumbernya? Dari Allah berfirman. Oke, Itu aja sekarang kau saya tanya. putar Oke, tawab kita kemana-mana. Faruk, Sekarang saya pantas kaji ya. kau jadi Islam. Oke, saya kaji sekarang Dinda ya. Kaji, bengkokin. Aku pengen dengar cara bengkokin. Ketika Tuhan mau mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong, adakah partikel atau apapun itu ketika bumi belum berbentuk dan kosong? Ada? Adakah sesuatu atau adakah sesuatu dalam bentuk apapun ketika itu? Ketika bumi belum berbentuk dan juga kosong, belum berbentuk lagi apalagi kosong. Adakah sesuatu pada saat itu karena bumi belum berbentuk dan kosong? Ada atau tidak? Oke, saya jawab. Ya, ada justru karena dia masih belum berbentuk dan kosong dan juga gelap, maka pada ayat yang ketiga dia menciptakan terang. Paham? Kan berurut ceritanya jelas. Kamu cuman modal tawab, nutupin aibmu Yang kamu. saya tanyakan Dinda, ketika dalam kondisi bumi belum berbentuk dan kosong, adakah sesuatu pada saat itu? Karena tidak ada, maka dia menciptakan terang karena gelap. Gimana sih ini orang? SDM-nya rendah sekali kamu. Kamu kenapa SDM-nya rendah sekali? Nanti dulu keterangnya Dinda, keterangnya nanti dulu. Nanti dulu gitu ketiganya, kayak ketiganya. Yang saya tanyakan, ketika dalam kondisi belum berbentuk dan kosong, adakah sesuatu apapun pada saat itu? Adakah sesuatu pada saat itu?
Kalau kamu bicara ada sesuatu, bumi masih belum berbentuk dan kosong, oke? Berarti kalau kamu sudah menemukan kata kosong di situ, otakmu di mana sih, Faruk? Kan Aduh, udah ada kalimat kosong. Kan udah kosong. turun. Nah, bener nanti. Aku selama kau tidak mengucapkan perkataan perundungan, sampai kapan kau kulayani? Tapi kalau udah keluarkan kata-kata itu nanti kena banned aku. Tinggal ini akunku. Gak usah emosi, kenapa sih, Glenn? Udah enak diskusi tadi. Sekali lagi kau ulang nanti, rungkan aku. Nggak boleh ngatakan OTAK itu nggak boleh. Kena banned kau mal orang, Dinda. Coba kalian berpikir